Bayangkan, seorang ulama tua dirantai, dipukul, dan diseret di hadapan penguasa paling kejam di zamannya. Tubuhnya lemah, tulangnya nyaris tak sanggup menopang berat badannya sendiri. Darah menetes perlahan dari punggungnya, membasahi lantai istana yang dingin dan kejam. Setiap cambukan membuat para penjaga menahan napas karena mereka yakin ini adalah akhir hidupnya. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi pertolongan. Semua orang percaya hari itu ia akan hancur, bukan hanya raganya, tapi juga keyakinannya. Namun, tepat di saat semua mata menyaksikan kehancuran itu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Bukan teriakan, bukan doa yang terdengar keras, melainkan sebuah tanda aneh yang membuat ruangan mendadak sunyi. Para algojo saling menatap dengan wajah pucat. Rantai besi di tangan mereka terasa dingin seperti es. Dan sang khalifah, penguasa yang biasanya membuat ribuan orang gemetar, kali ini justru kehilangan warna di wajahnya sendiri. Apa yang mereka lihat membuat keberanian runtuh seketika. Apa yang terjadi pada ulama tua itu bukanlah kekalahan, melainkan awal dari ketakutan terbesar sang penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakis yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan berada di satu titik hidup, di mana kebenaran harus dibayar dengan rasa sakit, dan keimanan diuji bukan dengan kata-kata, melainkan dengan cambukan, rantai, dan ancaman kematian. Kisah yang akan kita dengar hari ini bukan dongeng, bukan legenda buatan manusia, melainkan sebuah peristiwa nyata yang tercatat dalam sejarah Islam. Kisah tentang seorang ulama yang tubuhnya bisa dilukai, tetapi keyakinannya tak pernah bisa ditundukkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, sahabat Cakis, silahkan tuliskan di kolom komentar. Lintang, kamu menonton dari kota mana? Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri. Insya Allah kami akan mendoakan kalian semua. Semoga Allah jaga iman kalian, kuatkan hati di tengah ujian hidup, lapangkan rezeki, dan lindungi keluarga kalian dari segala keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Sahabat Cakis, kisah ini penting untuk kita dengar di zaman sekarang. Di era ketika kebenaran sering dibungkam oleh kekuasaan, ketika suara jujur dianggap ancaman, dan ketika iman ditukar dengan kenyamanan. Kita akan belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan di saat manusia yakin segalanya telah berakhir. Justru di titik paling gelap itulah, pertolongan Allah datang dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh logika manusia. Tokoh dalam kisah ini bukan raja, bukan jenderal, bukan orang kaya. Ia hanyalah seorang ulama tua dengan pakaian sederhana, hidup pas-pasan, dan tidak memiliki pasukan ataupun harta. Namun satu hal yang ia miliki membuat istana gemetar, keyakinan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipaksa. Ketika semua ulama lain memilih diam demi keselamatan diri, ia berdiri sendirian di hadapan penguasa zolim, menolak menukar kebenaran dengan nyawa. Dan sahabat Cakis, apa yang akan terjadi selanjutnya bukan sekadar penyiksaan biasa. Ada satu peristiwa yang membuat para algojo menjatuhkan cambuknya. Ada satu kejadian yang membuat penguasa paling ditakuti di zamannya tidak bisa tidur berhari-hari. Sebuah tanda yang menunjukkan bahwa meski manusia berkuasa atas tubuh, Allah berkuasa atas segalanya. Maka, dengarkan kisah ini sampai selesai. Jangan berpaling, karena bisa jadi di balik cerita ini tersimpan jawaban atas ujian hidup yang sedang kalian hadapi hari ini. Namanya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Seorang ulama besar, hafal ratusan ribu hadis, dan dikenal sebagai sosok yang tak pernah menjual kebenaran. Di masanya, menyebut nama Imam Ahmad sama artinya dengan menyebut keteguhan, kesabaran, dan keberanian yang lahir bukan dari otot, melainkan dari iman yang tertanam sangat dalam. Ia bukan bangsawan, bukan pejabat istana, dan bukan pula orang berpunya. Namun justru dari kesederhanaan itulah
lahir wibawa yang membuat para penguasa merasa terancam. Imam Ahmad tumbuh dalam kehidupan yang keras. Sejak kecil, ia telah mengenal lapar, kesempitan hidup, dan perjuangan. Ayahnya wafat ketika ia masih sangat muda, meninggalkannya bersama ibunya dalam keadaan serba kekurangan. Namun di tengah keterbatasan itu, Allah menanamkan satu cinta besar di dalam hatinya, cinta kepada ilmu dan kebenaran. Ia menghabiskan masa mudanya berjalan dari satu majelis ke majelis lain, dari satu kota ke kota yang lain, demi mengumpulkan hadis Nabi. Ribuan kilometer ia tempuh hanya untuk memastikan satu kalimat benar-benar berasal dari Rasulullah. Baginya, kebenaran tidak boleh dicampur dengan kebohongan, sekecil apapun. Saat itu, dunia Islam berada di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Istana-istana menjulang megah, dindingnya berlapis emas, lantainya dari marmer terbaik. Kekuasaan berada di tangan khalifah yang titahnya tidak boleh dibantah. Para pejabat hidup dalam kemewahan, sementara rakyat kecil berjuang bertahan hidup. Di mata dunia, inilah puncak kejayaan peradaban Islam. Namun di balik kemegahan itu, tersembunyi satu ketakutan besar yang menghantui para penguasa, ulama yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa ditundukkan. Para khalifah memahami satu hal penting. Selama ulama berada di pihak mereka, kekuasaan akan terlihat sah dan suci. Maka banyak ulama dirangkul dengan jabatan, harta, dan kedudukan. Sebagian menerima, sebagian memilih diam. Namun Imam Ahmad berbeda. Ia menolak hadiah, menolak kedekatan dengan istana, dan memilih hidup sederhana dari hasil keringatnya sendiri. Ia tidak ingin ilmunya terikat oleh kepentingan siapapun selain Allah. Di tengah kondisi politik yang tegang, muncul sebuah paham berbahaya yang didukung penuh oleh kekuasaan, keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Paham ini bukan sekedar wacana ilmiah, melainkan alat politik. Siapa yang setuju akan selamat, siapa yang menolak akan dicap pembangkang. Para ulama dipanggil satu persatu, diuji, ditekan, bahkan dipaksa untuk menyatakan persetujuan. Banyak yang akhirnya menyerah demi menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Namun ketika nama Imam Ahmad dipanggil, suasana berubah. Para pejabat istana tahu, ini bukan ulama biasa. Ini adalah orang yang lebih memilih kelaparan daripada kebohongan, lebih memilih luka daripada mengkhianati ilmu. Imam Ahmad datang ke istana bukan dengan pasukan, bukan dengan pengaruh, melainkan dengan keyakinan penuh bahwa hidup dan mati berada di tangan Allah, bukan di tangan khalifah. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, dan lisannya terjaga. Ia tahu, satu jawaban yang salah bisa mengakhiri hidupnya. Namun ia juga tahu, satu kebohongan bisa menghancurkan agamanya. Disinilah kisah besar itu dimulai. Di hadapan kekuasaan absolut, berdirilah seorang ulama tua yang tampak lemah secara fisik, tetapi sesungguhnya membawa kekuatan yang jauh lebih besar daripada seluruh istana. Kebenaran yang tidak tunduk pada siapapun selain Allah. Konflik itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti api kecil yang sengaja dipelihara oleh kekuasaan, hingga akhirnya berubah menjadi kobaran besar yang membakar siapapun yang berani berdiri di jalur kebenaran. Pada masa itu, Istana Abbasiyah bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat penyeragaman pemikiran. Khalifah dan para penasehatnya ingin satu suara, satu keyakinan, satu narasi, bukan demi ilmu, melainkan demi kendali mutlak atas umat. Satu keputusan diumumkan secara resmi. Seluruh ulama harus menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Keputusan ini terdengar ilmiah di permukaan, namun di baliknya tersembunyi ancaman besar. Siapa yang menolak dianggap melawan negara, siapa yang diam dicurigai, dan siapa yang berani membantah akan dijadikan contoh agar yang lain takut. Satu persatu ulama dipanggil ke istana. Aula besar dipenuhi pejabat, tentara bersenjata, dan juru tulis yang siap mencatat pengakuan. Banyak ulama datang dengan langkah gemetar. Sebagian menangis sebelum berbicara.
Sebagian lain menundukkan kepala, memilih kalimat aman agar bisa pulang dengan selamat. Setiap pengakuan palsu disambut senyum puas para penguasa, bukan karena mereka yakin pada kebenaran pernyataan itu, melainkan karena satu persatu suara perlawanan berhasil dibungkam. Namun, nama yang paling mereka tunggu dan sekaligus paling mereka takuti, akhirnya disebut Imam Ahmad bin Hambal. Begitu kabar itu tersebar, suasana kota berubah. Murid-muridnya gelisah. Orang-orang berbisik di pasar dan masjid. Semua tahu, jika Imam Ahmad dipaksa tunduk, maka runtuhlah benteng terakhir kejujuran. Tapi jika ia menolak, konsekuensinya nyaris pasti. Penjara, siksaan, atau kematian. Ketika Imam Ahmad dipanggil, ia tidak berteriak, tidak melawan, dan tidak bersembunyi. Ia melangkah pelan, seolah sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Di dalam hatinya, ia telah menimbang satu hal. Hidup ini hanya sementara, tetapi kebenaran adalah amanah yang akan ditanya di hadapan Allah. Baginya, kehilangan nyawa lebih ringan daripada kehilangan iman. Di hadapan para pejabat istana, ia ditanya dengan suara keras dan dingin. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Banyak yang berharap ia akan memilih jalan aman. Tapi Imam Ahmad justru mengangkat wajahnya dan menjawab dengan tenang. Tunjukkan kepadaku dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jawaban itu seperti petir di siang bolong. Para pejabat saling berpandangan. Ini bukan jawaban yang mereka inginkan. Ini adalah tantangan. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung keberanian yang luar biasa. Imam Ahmad tidak berteriak menentang khalifah, tetapi juga tidak tunduk. Ia hanya meminta satu hal yang paling ditakuti penguasa, kebenaran yang bersumber dari wahyu, bukan dari kekuasaan. Nada suara istana berubah, pertanyaan diulang dengan tekanan, ancaman mulai diselipkan. Pikirkan keselamatanmu, pikirkan keluargamu. Namun Imam Ahmad tetap diam atau mengulang jawaban yang sama. Setiap kalimatnya membuat wajah para penguasa semakin gelap. Mereka sadar, ulama ini tidak bisa dipatahkan dengan bujukan. Akhirnya, keputusan diambil. Imam Ahmad tidak lagi diperlakukan sebagai ulama, tetapi sebagai pembangkang. Rantai disiapkan, penjara menjadi tujuan. Kabar penahanannya menyebar cepat, menimbulkan ketakutan sekaligus kekaguman. Sebagian orang berkata, ia gila, mempertaruhkan nyawanya. Namun sebagian lain berbisik dengan suara bergetar, ia sedang menjaga agama ini. Dan di balik dinding penjara yang gelap, konflik itu baru saja dimulai. Apa yang direncanakan penguasa bukan sekedar hukuman singkat, melainkan penghancuran total, fisik, mental, dan nama baik. Mereka ingin dunia melihat bahwa siapapun yang melawan istana akan berakhir hancur. Tapi mereka belum tahu satu hal penting. Mereka sedang berhadapan dengan orang yang imannya tidak bisa disentuh oleh cambuk manapun. Penjara itu gelap, lembab, dan sunyi. Dinding-dindingnya tebal, seolah dirancang bukan hanya untuk mengurung tubuh, tetapi juga untuk mematahkan harapan. Di sanalah Imam Ahmad ditempatkan. Tangannya dirantai, kakinya dibelenggu, dan akses kepada murid-muridnya diputus total. Tidak ada majelis ilmu, tidak ada kitab, hanya kesendirian dan ancaman yang terus mendekat. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah rantai besi itu, melainkan tekanan psikologis yang dirancang dengan sangat rapi. Setiap hari, utusan istana datang silih berganti, bukan untuk menyiksa secara fisik terlebih dahulu, melainkan untuk menggonyahkan hati. Mereka berbicara lembut, lalu mengeras, membujuk, lalu mengancam. Wahai imam, engkau sudah tua, apa yang kau cari? Katakan saja satu kalimat, dan semua ini akan selesai. Sebagian bahkan mencoba menyentuh sisi kemanusiaannya. Pikirkan ibumu, pikirkan keluargamu, pikirkan murid-muridmu yang kehilangan bimbingan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada cambuk. Mereka tahu, Imam Ahmad bukan takut mati, tapi ia sangat mencintai umatnya. Ia mencintai ibunya, ia mencintai murid-muridnya. Tekanan itu disengaja,
agar hatinya goyah. Di luar penjara, kabar terus menyebar. Ada yang berharap ia akan menyerah agar selamat. Ada yang berdoa agar ia tetap teguh. Kota Baghdad diliputi kecemasan yang tidak biasa. Nama Imam Ahmad kini bukan sekedar nama seorang ulama, tetapi simbol perlawanan terhadap paksaan keyakinan. Beberapa ulama yang sebelumnya menolak akhirnya memilih diam atau menyerah. Bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, tetapi karena rasa takut yang sangat manusiawi. Dan setiap kabar tentang mereka sampai ke telinga Imam Ahmad. Ia mendengarnya. Ia tahu ia semakin sendirian. Namun justru disitulah ujian semakin berat. Ketika engkau berdiri di atas kebenaran, sendirian. Hari eksekusi hukuman akhirnya ditetapkan. Ia akan dibawa ke hadapan khalifah dan disiksa di depan para pejabat, agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang masih keras kepala. Rantai dilepaskan dari dinding penjara, lalu dipasang lebih erat di kedua tangannya. Para penjaga menariknya keluar. Tubuhnya yang kurus tampak semakin lemah setelah hari-hari tanpa cahaya matahari. Saat ia diseret menuju aula istana, orang-orang berkerumun di kejauhan. Sebagian menangis, sebagian menunduk tak berani melihat. Di wajah Imam Ahmad tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Hanya ketenangan yang aneh. Ketenangan yang membuat para penjaga justru gelisah. Seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di ruangan itu. Di aula Algojo telah bersiap. Cambuk tebal digenggam erat. Para pejabat duduk menyaksikan. Khalifah berada di tempat tertinggi. Wajahnya keras, namun menyimpan kegelisahan yang tak terlihat oleh banyak orang. Mereka semua ingin satu hal, satu kalimat pengakuan. Pertanyaan itu kembali diucapkan dengan suara keras, menggema di seluruh ruangan. Katakan, Al-Quran adalah makhluk. Sunyi. Imam Ahmad mengangkat wajahnya yang pucat. Bibirnya bergerak pelan, namun suaranya terdengar jelas. Tunjukkan dalilnya. Kalimat itu seperti menyulut api kemarahan. Tangan Algojo terangkat. Cambuk bertama menghantam punggungnya dengan suara keras yang membuat sebagian orang memejamkan mata. Tubuhnya terhuyung. Namun tidak ada jeritan yang keluar. Cambuk kedua, ketiga, keempat. Darah mulai merembes melalui pakaiannya yang kasar. Setiap kali ia hampir pingsan, air disiramkan ke wajahnya agar ia sadar kembali. Bukan untuk menyelamatkannya, tetapi untuk memastikan ia tetap merasakan rasa sakitnya. Ini bukan sekedar hukuman. Ini adalah upaya penghancuran total. Namun semakin keras cambukan itu jatuh, semakin jelas satu hal. Hatinya tidak berubah. Di tengah siksaan itu, ia tetap memegang kalimat yang sama. Tidak berteriak, tidak mengutuk, hanya satu jawaban yang diulang. Dan di titik inilah suasana mulai berubah. Ada keganjilan yang perlahan disadari para penjaga. Tubuh Imam Ahmad nyaris tak bergerak karena lemah. Namun pakaiannya tampak bergetar aneh. Bukan karena angin, ruangan tertutup rapat. Bukan karena kejang, ia hampir tak mampu berdiri. Algojo menghentikan cambuknya sesaat, bingung dengan apa yang dilihatnya. Beberapa penjaga saling berpandangan. Ada ketegangan yang berbeda kini di udara. Seolah-olah ruangan itu tidak lagi hanya diisi manusia. Sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika istana. Dan khalifah, yang sejak tadi menyaksikan dengan wajah dingin, mulai merasakan kegelisahan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Aula istana mendadak terasa sempit, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Cambuk yang tadi menghantam tanpa ampun, kini terangkat di udara, tertahan oleh keraguan. Algojo itu mematung, tangannya gemetar. Ia menatap apa yang ada di hadapannya dengan mata membelalak, lalu menoreh kepada penjaga lain, seakan meminta kepastian bahwa apa yang ia lihat bukan ilusi. Tubuh Imam Ahmad bin Hanbal hampir tak bergerak. Lututnya lemah, kepalanya tertunduk, napasnya terengah. Namun justru di saat tubuh itu nyaris menyerah, pakaiannya bergerak. Bukan sekadar bergetar, melainkan bergelombang pelan, seperti disentuh sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada angin, pintu-pintu besar tertutup rapat. Obor-obor berdiri diam, apinya tidak berkedip.
Tetapi kain itu bergerak, hidup. Suasana berubah menjadi sunyi yang mencekam. Bisik-bisik terhenti, langkah kaki tak lagi terdengar. Seorang penjaga mundur satu langkah, wajahnya pucat pasi. Algojo menurunkan cambuknya perlahan, seakan benda itu tiba-tiba menjadi terlalu berat untuk digenggam. Ada ketakutan yang merayap, bukan ketakutan pada manusia, melainkan pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Khalifah yang duduk di singgasana tinggi, awalnya mengira ini hanyalah kepayahan mata. Namun saat gerakan itu terulang, jelas, nyata, dan tak terbantahkan, wajahnya berubah. Rahangnya mengeras, napasnya tersendat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia telah menyaksikan banyak kematian, banyak siksaan, dan banyak jeritan. Tapi ini berbeda. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Hanya ketenangan yang aneh dan tanda yang tak bisa dijelaskan. Lanjutkan, perintah itu akhirnya keluar, namun suaranya tidak lagi mantap. Algojo mencoba mengangkat cambuk sekali lagi, namun lengannya bergetar. Cambuk jatuh, bukan menghantam, melainkan terlepas dari genggaman. Beberapa pejabat istana berdiri setengah badan, tak sadar telah bangkit dari duduk mereka. Mata-mata saling bertaut, penuh tanya dan ngeri. Imam Ahmad tetap diam. Bibirnya bergerak lirih, bukan keluhan, bukan kutukan. Ia berzikir. Dalam kelemahan fisik yang ekstrim, ada keteguhan yang justru memuncak. Seakan-akan seluruh siksaan itu hanyalah latar bagi kehadiran pertolongan yang kini menyingkapkan diri. Satu penjaga berbisik, "Ini bukan urusan kita." Yang lain menelan ludah, berusaha mengusir rasa takut. Namun rasa itu kian menguat. Aula yang megah kini terasa seperti ruang pengadilan yang tak kasat mata, di mana kekuasaan manusia diuji oleh kekuasaan ilahi. Khalifah bangkit dari singgasananya. Langkahnya ragu, tidak mantap. Ia mendekat beberapa langkah, lalu berhenti. Pandangannya tertuju pada ulama tua itu, pada kain yang bergerak tanpa sebab, dan pada ketenangan yang tak bisa ia patahkan. Untuk pertama kalinya, sang penguasa menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak. Ada batas yang tidak bisa ditembus oleh kekuasaan. Ada wilayah yang tidak tunduk pada titah manusia. Cukup, perintah itu akhirnya menggema. Cambuk disingkirkan. Para penjaga saling pandang, lega bercampur takut. Aula tetap sunyi, namun ketegangannya kini berubah menjadi kesadaran yang menghantam. Mereka baru saja menyaksikan puncak perlawanan yang tidak bersuara. Perlawanan iman yang membuat istana gemetar. Di titik inilah segalanya berbalik. Bukan tubuh yang menang, melainkan keyakinan. Bukan suara yang keras, melainkan keteguhan yang tenang. Dan di hadapan tanda yang tak terbantahkan itu, kekuasaan manusia kehilangan keberaniannya. Setelah perintah cukup itu menggema, aula istana tidak langsung kembali hidup. Justru sebaliknya, keheningan menjadi semakin berat. Seakan setiap dinding menyimpan gema ketakutan yang belum sempat keluar. Para penjaga berdiri kaku, cambuk-cambuk disingkirkan, dan Algojo menunduk, enggan menatap apapun. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada pengumuman resmi. Yang tersisa hanyalah rasa gentar yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Imam Ahmad dipapah keluar, tubuhnya lemah, langkahnya tertatih, namun wajahnya tetap tenang. Kain yang tadi bergerak kini kembali diam, seolah tugasnya telah selesai. Bagi para penjaga, keheningan itu justru lebih menakutkan daripada kegaduhan. Mereka bertanya dalam hati, apa yang barusan kami saksikan? Tidak ada penjelasan yang memuaskan akal, dan ketika akal buntu, ketakutan biasanya tumbuh. Malam itu, istana tidak tidur nyenyak. Obor tetap menyala lebih lama dari biasanya. Para pejabat berbisik di lorong-lorong, menimbang kata-kata mereka sendiri. Beberapa mencoba menertawakan kejadian itu, menyebutnya kebetulan, ilusi, atau kelelahan mata. Namun tawa mereka hambar. Setiap upaya merasionalisasi peristiwa itu justru menambah kegelisahan. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu ada sesuatu yang melampaui kendali mereka. Sang Khalifah kembali ke ruang pribadinya dengan langkah cepat. Pintu ditutup rapat. Di balik tirai dan dinding tebal, ia duduk sendirian, sesuatu yang jarang ia lakukan. Bayangan kain yang bergerak tanpa sebab terus terlintas. Ia mencoba mengalihkan pikiran, namun gagal.
Malam itu tidurnya terputus-putus. Setiap kali terlelap, ia terbangun oleh rasa dingin yang menjalar, oleh mimpi-mimpi yang menyisakan pertanyaan tanpa jawaban. Hari-hari berikutnya, ketegangan berubah menjadi sikap berhati-hati. Tidak ada lagi penyiksaan terbuka. Tidak ada perintah lanjutan yang tegas. Para pejabat memilih menunggu, membaca arah angin. Mereka mulai menyadari bahwa menjadikan Imam Ahmad sebagai contoh justru berbalik menjadi peringatan bagi kekuasaan. Setiap langkah keras kini terasa berisiko. Setiap perintah terbayang akan memicu sesuatu yang tak mereka pahami. Di luar istana, kabar menyebar pelan namun pasti. Dari mulut ke mulut, dari pasar ke masjid. Ceritanya tidak dilebih-lebihkan, justru disampaikan dengan nada tertahan, karena orang-orang takut sekaligus takjub. Ada yang menangis haru, ada yang mengucap syukur, ada pula yang kembali berani berdoa dengan lantang. Harapan yang sempat tertekan, kini bernafas lagi. Tidak meledak menjadi perlawanan, tetapi mengendap sebagai keyakinan. Imam Ahmad sendiri tidak berubah sikap. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak mengklaim keajaiban. Ketika ada yang bertanya, ia menjawab singkat dan merendah. Fokusnya tetap sama. Kebenaran harus dijaga, tanpa perlu gembar-gembor. Luka-luka di tubuhnya dirawat seadanya. Setiap helaan nafasnya menjadi zikir. Setiap rasa sakitnya menjadi doa. Anti klimaks ini bukanlah kemenangan yang dirayakan. Ia adalah kelegaan yang sunyi. Ketegangan menurun bukan karena konflik selesai, melainkan karena semua pihak menyadari batasnya. Kekuasaan memilih menahan diri, umat memilih bersabar, dan di ruang di antara keduanya, iman berdiri tegak tanpa teriak, tanpa tuntutan. Inilah fase di mana dunia tampak kembali berjalan normal, tetapi sesungguhnya telah berubah. Tidak ada sorotan, tidak ada pengumuman. Hanya kesadaran baru yang pelan-pelan meresap, bahwa ada harga yang tidak bisa dibayar dengan paksaan, dan ada kekuatan yang tidak bisa dipatahkan dengan cambuk. Hari-hari berlalu setelah peristiwa di aula istana itu, namun dampaknya tidak pernah benar-benar hilang. Tidak ada pengumuman resmi yang menyatakan kemenangan Imam Ahmad. Tidak ada permintaan maaf terbuka dari istana. Namun keputusan-keputusan kecil mulai berubah arah. Nada suara para pejabat melunak. Perintah-perintah keras diganti dengan kalimat-kalimat diplomatis. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terucapkan, tetapi dipahami bersama. Perlawanan itu tidak bisa dipatahkan. Imam Ahmad tidak langsung dibebaskan dengan kemegahan. Ia masih berada dalam pengawasan, masih dibatasi. Namun penyiksaan berhenti. Tidak ada lagi cambuk. Tidak ada lagi pertanyaan yang diulang dengan ancaman. Istana memilih menahan diri. Mereka sadar, setiap tekanan tambahan hanya akan memperbesar simpati umat kepadanya. Dan simpati yang tumbuh dari ketidakadilan jauh lebih berbahaya daripada satu suara penolakan. Di luar tembok istana, masyarakat mulai merasakan perubahan yang halus namun nyata. Orang-orang yang sebelumnya takut berbicara, kini mulai berani berdiskusi kembali. Majelis-majelis kecil dibuka secara diam-diam. Murid-murid Imam Ahmad kembali mendekat, walau dengan langkah hati-hati. Mereka melihat guru mereka dengan mata berkaca-kaca, bukan karena luka di punggungnya, tetapi karena keteguhan yang tak tergoyahkan. Ketika akhirnya ia diperbolehkan kembali ke rumahnya, tidak ada parade, tidak ada keramaian besar. Ia pulang dalam kesunyian. Namun di sepanjang jalan, orang-orang menundukkan kepala dengan hormat. Sebagian mengusap air mata. Sebagian lagi hanya berbisik lirih. Allah membelanya. Tidak perlu spanduk atau pengumuman. Rakyat telah menyimpulkan sendiri siapa yang menang. Imam Ahmad kembali ke rutinitasnya dengan cara yang sama seperti sebelum badai datang. Ia duduk mengajar, ia meriwayatkan hadis, ia menjawab pertanyaan dengan tenang. Tidak ada pidato heroik,
tidak ada sindiran kepada penguasa. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang menjaga amanah ilmu. Ketika murid-muridnya bertanya bagaimana ia mampu bertahan, ia tidak menjawab dengan kisah dramatis. Ia hanya berkata bahwa pertolongan Allah itu dekat bagi orang yang bersabar. Sementara itu, istana tak lagi sekuat dulu dalam memaksakan doktrin. Keputusan untuk memaksa pengakuan perlahan memudar. Para pejabat yang dulu begitu yakin, kini lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Beberapa bahkan mulai mengambil jarak dari kebijakan lama. Kekuasaan yang tadinya tampak absolut, kini menunjukkan retak-retak kecil, retak yang tidak terlihat oleh semua orang, tetapi cukup untuk mengubah arah sejarah. Khalifah sendiri, meski tetap berkuasa, tidak pernah sepenuhnya bebas dari bayangan peristiwa itu. Ia mungkin tidak mengakuinya di depan publik, tetapi malam-malam panjang yang dilaluinya menyisakan kesadaran baru, bahwa ada wilayah di mana kekuasaan tidak berlaku. Bahwa ada orang-orang yang tidak bisa ditundukkan oleh ancaman. Dan bahwa ketika iman berdiri tegak, bahkan singgasana tertinggi pun bisa terasa rapuh. Resolusi kisah ini bukan tentang tumbangnya kekuasaan dalam sehari. Bukan pula tentang revolusi besar yang mengguncang negeri. Ia adalah kemenangan yang lebih dalam dan lebih sunyi. Kemenangan prinsip atas tekanan, kemenangan iman atas ketakutan. Imam Ahmad tidak merebut tahta, tidak memimpin pasukan, tidak menjatuhkan istana. Ia hanya menjaga satu kalimat kebenaran, dan kalimat itu cukup untuk mengubah arah zaman. Pada akhirnya, ujian itu menjadi bukti. Bukti bahwa kebenaran mungkin dipenjara, tetapi tidak pernah benar-benar dikalahkan. Bukti bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tak terlihat. Dan bukti bahwa ketika seorang hamba menyerahkan segalanya kepada Allah, pertolongan bisa datang dengan cara yang tak pernah disangka. Inilah penyelesaian yang tidak riuh, tetapi menggetarkan. Tidak penuh sorak-sorai, tetapi syarat makna. Sebab kadang, kemenangan terbesar bukanlah ketika musuh tumbang, melainkan ketika hati tetap teguh, meski seluruh dunia mencoba meruntuhkannya. Waktu terus berjalan, dan perlahan kisah itu meninggalkan ruang-ruang gelap istana. Namun ia tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hidup dalam ingatan umat, berpindah dari satu majelis ke majelis lain, dari lisan guru ke telinga murid. Nama Imam Ahmad bin Hambal kini tidak lagi disebut sebagai ulama yang disiksa, melainkan sebagai penjaga batas terakhir kebenaran pada masanya. Luka-luka di tubuhnya akhirnya sembuh, tetapi bekasnya tetap ada, bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai saksi bisu keteguhan. Setiap kali ia duduk mengajar, orang-orang melihat sosok yang sama seperti sebelumnya, tenang, rendah hati, dan jauh dari ambisi dunia. Tidak ada dendam dalam ucapannya, tidak ada kebencian dalam nasihatnya. Ia tidak menggunakan penderitaannya untuk meninggikan diri, karena baginya semua itu hanyalah bagian dari amanah. Sementara itu, masa terus berganti. Para penguasa datang dan pergi, kebijakan berubah. Nama-nama yang dulu menekan dan mengancam perlahan tenggelam, tertutup debu sejarah. Namun, karya dan keteladanan Imam Ahmad justru semakin menguat. Pendapatnya dipelajari, kesabarannya dijadikan teladan, dan keteguhannya menjadi rujukan bagi generasi setelahnya ketika berhadapan dengan tekanan yang sama, dalam bentuk yang berbeda. Disinilah akhir cerita ini menemukan maknanya, bukan pada peristiwa luar biasa yang terjadi di aula istana, melainkan pada jejak panjang yang ditinggalkan setelahnya. Satu orang yang menolak tunduk telah mengajarkan umat bagaimana bersikap ketika kebenaran dipaksa diam. Bahwa tidak semua perjuangan harus lantang. Bahwa terkadang berdiri tegak dan tidak bergeser satu langkah pun sudah cukup untuk mengguncang zaman. Akhirnya, kisah ini tidak ditutup dengan sorak atau air mata, melainkan dengan kesadaran yang tenang, bahwa iman yang kokoh akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati rantai, penjara, dan siksaan. Dan di tengah dunia yang terus berubah, keteladanan seperti inilah yang akan terus hidup, menjadi cahaya bagi mereka yang memilih kebenaran, apapun risikonya. Sahabat Cakis yang dirahmati Allah, kisah Imam Ahmad bin Hambal ini bukan sekedar cerita tentang masa lalu.
ia adalah cermin untuk zaman kita hari ini, bahwa kebenaran tidak selalu datang bersama kenyamanan, bahwa iman seringkali diuji justru ketika kita sendirian, dan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang memilih jujur, meski harus membayar dengan rasa sakit. Dari beliau, kita belajar satu pelajaran besar. Jangan menjual keyakinan demi keselamatan sementara, karena pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya, meski dengan cara yang tidak pernah kita duga. Cambuk bisa melukai tubuh, tetapi tidak pernah bisa mematahkan iman. Jika kisah ini mengetuk hati kalian, jangan lupa subscribe channel Cakis, agar kita bisa terus belajar dan diingatkan melalui kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Bagikan video ini, agar semakin banyak saudara kita yang dikuatkan imannya. Insya Allah, di video selanjutnya, kami akan menghadirkan kisah yang tak kalah mengguncang, yang akan kembali membuka mata kita tentang kekuasaan Allah di balik sejarah. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.